juga hidayah itu kan sepenuhnya milik Allah. Betul. Kalau rasanya kita memang ingin ketika kita tahu benar kan langsung kalau bisa ikut mami gitu ya rasanya gitu ya. Tapi balik lagi memang seperti tadi disampaikan kalau begitu, kalau Allah sebenarnya Allah kehendaki semua orang langsung aja beriman semua ya kan. Tapi bahkan Nabi Muhammad sendiri aja tadi nggak bisa mengislamkan tanda kutip pamannya Abu Thalib, apalagi saya gitu. Nah, apa yang saya bisa lakukan dan saya juga mempelajari memang Nabi Muhammad datang bukan untuk mengislamkan orang-orang, tapi untuk menjadi rahmat tadi ya, rahmatan lil alamin dan untuk memperbaiki akhlak. Iya betul, hadisnya seperti itu ya, bahwa sungguh aku datang untuk memperbaiki akhlak. Kemudian di surah Al-Anbiya ya, ayat 107 juga Allah bilang tiada kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu jadi rahmatan dan alam. Iya betul. Jadi saya merasanya itu saja yang bisa saya lakukan. Saya berdoa seperti Nabi Yusuf juga berdoa, wafatkanlah yang orang-orang saya kasih, wafatkanlah saya, orang tua saya, adik-adik saya, anak-anak saya dalam keadaan muslim. Karena yang dihitung kan terakhir ya Bu. Mau apapun yang ada proses di depan, saya minta beri kesempatan ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim dan izinkan kami berkumpul lagi bersama orang-orang soleh. Jadi saya ya sebatas apa yang bisa saya lakukan. Saya belajar kristologi dan sebagainya bukan untuk nanti berdebat, tapi saya mempersiapkan ketika hari itu datang, keluarga saya mungkin mulai tertarik dengan Islam, bertanya, anak saya bertanya, saya bisa memberi jawaban yang tepat gitu. Kemudian kalau mungkin anak-anak juga mulai mengkritisi ya, nanya gitu kan, segala macam, itu juga saya mulai perkenalkan Allah seperti apa gitu. Ketika Allah itu tidak bergantung dengan apapun gitu. Kalau Allah masih bergantung dengan sesuatu, seseorang, itu bukan Allah gitu. Bilang masuk, kadang mereka nanya, itu suara apa mami? Waktu dulu ya saya di podcast, azannya kan keras banget itu di depan kamar langsung kan. Nah itu nanya mereka, itu saya jelaskan, itu kenapa harus wudu dulu, tadi cuci-cuci dulu gitu kan, terus harus sholat, kenapa harus arahnya gitu, terus apa gitu. Kalau tanya iya saya jawab, tapi kalau untuk mengajarkan enggak gitu. Saya juga dikasih tahu kalau mereka kan secara hukum, kalau secara hukum mereka sesuai yang agama saat dilahirkan, orang tua dilahirkan. Tapi saya percaya tadi ya hadisnya bilang semua bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah dan dia pasti suci. Itu pasti di hatinya mereka sadar bahwa ketauhidan Allah itu gitu ya. Dan saya percaya anak saya muslim dan akan kembali sebagai muslim. Sekedar mereka ngomong gini aja Bu, kadang di mall gitu ada pakaian yang bagus gitu, anak saya legging Bu, model legging gitu ya, anak saya yang kedua ngomong, kak bagus kak itu kak gitu ya. Terus habis itu kakaknya bisa menjawab, enggak, itu kita nanti kan kalau kita muslim kita nggak pakai pakaian itu aurat katanya gitu. Terus habis itu saya nggak pernah bilang itu gitu kan. Anak yang laki pun gitu, kalau kakaknya belum pakaian baju, kakak itu aurat gitu. Itu bisa begitu. Terus saya udah Masya Allah luar biasa ya. Itu saya sampai saya jelaskan, boleh pakai nanti di dalam, boleh di rumah boleh pakai, tapi keluar nggak boleh. Misalnya gitu saya. Itu saya udah Masya Allah seneng banget gitu. Itu satu langkah yang luar biasa, proses yang luar biasa. Mungkin juga karena dimulai dari ibu dokter sendiri ya. Mungkin tadi menerapkan ya Bu, gitu. Saya nggak ajarkan, tapi mereka mungkin melihat gitu. Iya betul Bu. Ajaran itu bukan sekedar dalam kata-kata, dalam pelaksanaan ya. Perilaku betul. Anak-anak lebih nangkap yang itu. Betul itu. Jadi memang mungkin ya Ibu tadi sifatnya memang memberi penjelasan atau bukan memaksa, tetapi dari perilaku ya. Nah itu subhanallah kita mendapat pelajaran juga buat kita semua. Akhirnya mendidik anak juga tidak bisa dengan memaksa gitu kan Bu. Karena memang tidak ada paksaan ya Bu. Iya betul. Islam itu tetapi kita disunahkan dan juga untuk berdoa, mendoakan, memohon gitu ya kepada orang-orang yang terdekat, apalagi gitu ya. Nah kita semua juga insya Allah ikut mendoakan kepada ibu, untuk ibu dan keluarga.